Pemirsa, informasi aktual kembali hadir di hadapan Anda dengan informasi yang menarik dan terpercaya. Dengan saya Gustina Berlian, inilah informasi selengkapnya. Harga minyak mentah dunia memang terus tercatat melandai sejak pertengahan Agustus lalu. Namun penurunan harga minyak saja belum cukup untuk menekan beban subsidi BBM. Kenaikan harga BBM subsidi di tengah pelemahan harga minyak global yang terjadi karena membengkaknya subsidi yang dibayarkan pemerintah apabila harga Pertalite dan Pertamax terus ditahan oleh pemerintah. Gila, BBM semakin hari semakin mahal saja. Assalamualaikum. Wih, tadi toh dari beli bensin, manusia bensin. Di Yuna tadi juga aku lihat ada di berita bensin sekarang kayak harganya naik. Nah, bicara BBM kini toh mau tahu bagaimana itu prosesnya pembuatan minyak bumi. Dari saya juga sebenarnya kepo, bagaimana dia? Bisa dijelaskan bagaimana cara pembentukannya itu minyak bumi? Kan itu minyak bumi toh sebenarnya adalah campuran dari berbagai macam senyawa kimia. Nah, senyawa kimianya itu lebih banyak hidrokarbon sekitar 90 atau 97%. Senyawa hidrokarbonnya itu ada alkana, sikloalkana, sama aromatik juga. Sedangkan sebagian kecilnya itu bisa berupa belerang, nitrogen, sama oksigen. Jadi memang begitu-begitu. Isinya memang paling banyak hidrokarbon. Nah, terus itu terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil dari tumbuhan dan hewan. Ada salah satu teori yang bisa menjelaskan bagaimana itu pembentukannya minyak bumi, yaitu namanya teori duplex. Nah, menurut teorinya itu minyak bumi itu terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati. Nah, kemudian itu tumbuhan dan hewan yang mati itu berubah nanti jadi jasad klenik. Terus itu jasad kleniknya nanti itu terbawa oleh air sungai dan juga lumpur. Nah, kemudian nanti itu mengendap di dasar laut. Nah, akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, nanti itu jasad kleniknya akan berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas yang kemudian nanti bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Terus nanti terakumulasi pada daerah perangkap. Nah, pada daerah perangkap nanti ini gas alam, minyak dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Jadi begitu proses pembentukannya bagaimana minyak bumi itu terbentuk. Oh, jadi alasan mengapa minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena pembentukannya itu lama kan? Iya, betul. Contoh kulihat di Google, pengolahan minyak bumi itu dimulai dari pengoboran sehingga muncullah minyak mentah ini, kemudian akan diolah di kilang minyak melalui 2 tahap. Dengan tahap pertamanya yaitu destilasi bertingkat, yaitu pemisahan berdasarkan titik didih. Kemudian tahap keduanya yaitu perengkahan yang merubah struktur kimianya seperti pemecahan rantai dan alkilasi. Dilanjut dengan proses ekstraksi atau pembersihan produk dengan pelarut. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses kristalisasi atau pemisahan produk-produk melalui titik chain-nya. Terakhir yaitu tahap treating atau pembersihan dari kontaminasi. Jadi kenapa itu kualitas bensin beda-beda deh? Kalau kulihat lagi di Google, kalau itu alasannya karena kualitas bensin itu ditentukan oleh bilangan oktan. Semakin besar, semakin baik juga kualitasnya. Bilangan oktan itu adalah yang membuat bahan bakar untuk mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin atau suatu mesin. Oh, begitu. Jadi kalau minyak bumi itu sudah langka, bagaimana itu tabelasi selanjutnya? Ya, berarti generasi selanjutnya itu harus kotak-kotak toh agar bisa dapat alternatif lain selain minyak bumi. Atau mungkin juga nanti bisa mencoba menghemat penggunaan minyak bumi dengan mengganti kendaraan atau barang-barang lain yang menggunakan olahan minyak bumi dengan beberapa barang alternatif supaya generasi selanjutnya tidak kehabisan sumber daya alam